Baik, langsung ya. Ini adalah burung yang belum lama kita dapat. Ini masih giras banget ya. Nah, ini burung pilihan ya kawan-kawan ya. Nah, kalau kita mau memperoleh hasil yang bagus, untuk mendapatkan kutilang yang bagus itu, kita nggak sembarangan ya. Kita harus menentukan kriteria yang memenuhi standar. Nah, seperti apa sih? Baik, langsung saja kita ulas ya. Apa saja ciri-ciri burung kutilang yang bagus untuk dijadikan pikat handal. Oke. Tuh, bentuk kepala upayakan ya. Dia panjangnya, hitamnya itu lebih ke belakang ya. Tuh, lebih ke belakang. Dan juga kalau kita kaji dari depan, kita lihat dari depan seperti itu ya. Dia ada sedikit, ada belahnya itu ya. Itu burung kutilang bagus tuh ada belahnya di kepala ya. Nah, ada beberapa burung itu yang nggak punya belah, belahnya cuma sedikit. Tapi kalau belahnya banyak, itu bagus untuk dijadikan pikat ya. Itu tipikal burung yang nggak gampang capek ya kawan-kawan ya. Tuh. Nah, kemudian kumis juga ini perlu diperhatikan juga ya. Pilihlah kumis yang agak panjang ya. Kumis yang agak panjang. Tuh, itu panjang ya. Ada sebagian ketilang itu yang kumisnya hanya pendek-pendek ya. Tuh. Nah, dan untuk paruh ya, paruh pilihlah yang panjang dan juga agak besar ya. Tuh, karena paruh ya, burung kutilang apabila kecil itu biasanya suaranya kecil ya. Nah, pilih yang paruhnya agak panjang dan juga agak besar. Kalau bisa ada yang melengkung, tapi jarang ya kawan-kawan ya. Nah, dan juga lubang hidung di paruh, masih di bagian paruh ya. Upayakan lubang hidungnya yang besar seperti itu. Tuh ya. Ini luar biasa suaranya. Kalau lubang hidung kutilang ini besar, luar biasa suaranya ya. Tuh. Oke ya. Nah, dan untuk hitam kepala, lihat seperti itu ya kawan-kawan tuh. Dia panjang hitamnya tuh lebih panjang ke belakang ya. Lebih panjang ke belakang tuh. Kemudian dia ada belah di kepalanya. Jangan lupa ya kawan-kawan ya. Kemudian di telinga. Nah, telinga putihnya itu terlihat jelas ya. Upayakan telinga putihnya itu terlihat jelas. Tuh, terlihat jelas ya. Biasanya ada sebagian kekuning-kuningan ya. Kalau dia putih bersih seperti itu, sudah dipastikan burung ini bagus, mental bagus ya. Tuh. Nah, ini apabila kita hendak memilih burung kutilang atau membeli burung kutilang ataupun hasil tangkapan burung kutilang, jangan asal pilih ya. Terutama kita pilih di bagian kepala, paruh dan juga hitam kepala ya, baret ya. Kemudian mata. Kalau mata, upayakan jangan yang kecil. Upayakan mata yang blok seperti itu ya. Matanya agak besar. Burung kutilang yang mata sipit, mata kecil, itu burung kutilang yang mudah kalah, burung kutilang yang gampang sekali capek. Bisa dipastikan seperti ini, pengalaman kami ya kawan-kawan ya. Nah, upayakan matanya blok ya, agak besar matanya ya. Kalau masalah warna hitam, coklat segala macam, itu faktor usia ya kawan-kawan ya. Oke. Kemudian kepekatan bulu ya. Pilihlah burung kutilang yang pekat berwarna hitam ya. Dia hitamnya jelas ya. Kemudian kalau kami sebut itu rintik belakangnya itu juga jelas ya. Itu kutilang bagus sih kawan-kawan. Ada sebagian kutilang itu kecoklatan, ada juga yang kemerah-merahan dan kekuning-kuningan. Itu kurang bagus ya. Pilih yang warnanya hitam pekat ya. Tuh. Hitam pekat. Ini sebenarnya hitam pekat kawan-kawan ya. Karena dia belum seberapa jinak, jadi dia agak terlihat kotor ya. Tuh. Kemudian dada. Tuh. Pilih dadanya yang berbentuk buah agak menonjol ke depan ya. Ada sebagian burung kutilang itu yang dadanya hanya datar saja ya kawan-kawan ya. Hanya datar ya. Nah, pilihlah burung kutilang yang ini nggak terlihat ya. Burung kutilang yang dadanya menonjol ke depan ya. Dadanya menonjol ke depan. Itu bagus ya. Itu bisa dipastikan bagus ya. Jadi jangan ada burung kutilang itu yang datar dan juga dia tipis ya. Ini menonjol ke depan ya. Tuh seperti itu ya. Tuh agak menonjol ke depan ya kawan-kawan ya. Itu untuk dada. Kemudian sebagian di bagian dada ya. Masih burungnya nggak terlihat. Masih di bagian dada
upayakan dadanya ya agak bermotif-motif sedikit ya kawan-kawannya, burung kutilang tuh. Nah, agak bermotif-motif itu kotor ya, itu motifnya bagus banget, itu motif sebenarnya. Upayakan dadanya yang agak bermotif-motif ya. Itu burung kutilang yang luar biasa ya, burung kutilang yang mental super ya, yang nggak gampang capek, nggak mudah panas ya. Kemudian dia sanggup untuk bertarung di segala medan ya. Jadi itulah burung kutilang yang dadanya agak bermotif-motif ya, itu dipilih ya, karena itu tipikal burung yang sanggup berperang di berbagai medan ya. Tuh. Nah, dadanya ada motif-motifnya ya. Tuh. Itu untuk dada ya. Ada sih sebagian dada itu yang putih polos, bulunya tipis-tipis, itu burung yang gampang capek ya, burung yang mudah down, yang mudah kalah juga. Tapi kalau dia dadanya menonjol bermotif-motif seperti ini, itu dipastikan burungnya bagus ya, siap di segala macam cuaca ya, di segala macam medan ya. Tuh. Kemudian kita ambil di bagian ekor. Sekarang kita ke bagian ekor. Kawan-kawan, pilih burung kutilang yang ekornya lidi. Kenapa dikatakan ekor lidi? Ekornya sebenarnya ada 17 lembar, ada 13 lembar ya, tapi dia seolah-olah terlihatnya seperti satu ya. Itu kutilang yang bagus. Itu yang di depan sebenarnya ekornya melidi ya kawan-kawan ya. Itu sudah kami pilih. Tapi karena dia mungkin masih kedabakan, masih giras ya, makanya dia agak mengembang. Itu ekor melidi ya. Tuh. Ini ekor melidi. Tuh. Nah, ekor melidi ini, kenapa kita harus pilih ekor melidi? Itu nanti burung kutilang yang ekornya melidi itu garudanya pasti bagus ya, ngangkat sayapnya pasti bagus. Kalau misalnya ekornya mengembang ya, terlihat rame begitu ekornya, itu garudanya biasanya hanya sebelah ya, hanya ekornya saja yang dikembangkan. Tapi kalau ekornya lidi itu garudanya sempurna ya. Nah, yang di depan itu sebenarnya ekor melidi ya. Nah, ekornya melidi, atau karena dia agak giras, baru saja kita pegang ya, makanya terlihat itu. Oke, kemudian pilihlah postur yang agak panjang. Ada kutilang ini kebulat, badannya bulat terlihatnya. Ada yang hanya besar saja, tapi dia nggak. Pilihlah kutilang yang bodinya panjang ya. Sahabat Bujang Talang kalau mau beli burung atau mau melihara burung, pilih yang bodinya panjang seperti itu. Ini panjang ya kawan-kawan ya. Tuh, panjang itu ya, cukup panjang ya. Kalau masalah sayap itu saya rasa relatif ya, sama rata-rata kutilang itu. Kemudian sekarang kita di bagian kaki. Nah, ini kaki penting ya. Pilihlah kaki burung kutilang itu yang panjang ya. Itu memang panjang, kita lihat tinggi ya. Tuh, tinggi. Ada sebagian kutilang itu kakinya pendek ya. Pilih kakinya yang panjang, kuku-kukunya yang panjang, jari-jarinya pilih kakinya yang panjang, jari-jarinya yang panjang ya. Kemudian kutilang ini punya dua ciri kaki ya. Ada kaki basah dan ada juga kaki yang kering. Seperti apa sih kaki yang kering? Kaki yang kering itu adalah kakinya terlihat kering seperti ini ya. Udah kita tangkap ya. Maaf. Iya ampun. Tuh. Yang dibilang kaki kering seperti ini kawan-kawan. Tuh. Yang dibilang kaki kering seperti ini. Tuh. Dia kering ya. Agak ya seperti apa, seperti ya kering banget gitu loh. Tapi kalau yang basah itu biasanya terlihat berminyak-minyak seperti itu ya. Itu bedanya ya, kutilang kaki basah itu terlihat berminyak-minyak ya, padahal enggak. Nah, kaki kering seperti ini tuh ya, kering gitu ya. Oke, dan tadi jangan lupa pilih kakinya yang tinggi ya. Pilih kakinya yang tinggi, jari-jari yang panjang ya. Itu burung bagus, burung petarung ya, burung yang gak mudah kalah ya. Nah, jadi itu saran kami sahabat Bujang Talang. Kalau misalnya mau tangkapannya liar, mudah hutan gitu ya, mau melihara mudah hutan, dan juga mau membeli burung kutilang, ikutilah ciri-ciri ini ya, seolah akan berhasil. Karena mungkin sahabat Bujang Talang pernah melihat beberapa video kami, dan itulah hasilnya burung kutilang yang kami pilih ya. Mungkin itu saja, lebih dan kurangnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.